Jadi, keadaan suhu tubuh kita rendah di bawah batas normal. Adapun klasifikasi hipotermia yaitu ada ringan. Ringan tuh batasnya tuh 36 derajat Celcius sampai 36,5. Terus ada hipotermia sedang, yaitu bisa dikategorikan sedang ringan sih ini, 36 sampai 35 juga. Ada dikatakan hipotermia berat yaitu suhu di bawah 32 derajat Celcius. Nah, penyebab hipotermia sendiri itu yaitu terpapar suhu dingin. Nah, mungkin seperti itu. Jadi hipotermia itu di mana keadaan suhu tubuh ya, suatu keadaan ini bukan dikategorikan penyakit, tapi ini lebih keadaan suhu tubuh atau keadaan tubuh kita yang di bawah batas normal. Lanjut, Kang. Nah, tanda dan gejala hipotermia. Tanda dan gejala hipotermia itu ada menggigil, rasa lelah, kulit tampak pucat, terus pusing. Nah, biasanya lapar, mual, bahkan sampai ada yang muntah. Terus nafasnya cepat. Lalu jika suhu tubuh 36,5 berhenti menggigil, maka ini mengidentifikasikan hipotermia sudah memasuki tingkat menengah hingga parah. Jadi apabila nanti kita mendapat tanda dan gejala seperti itu, lalu kita cek pakai termometer, kalau ada misalnya suhu tubuhnya udah mendekati 36 atau 36,5 itu harus waspada kalau kita berada di suatu lingkungan yang ekstrim atau dingin, takutnya berlanjut sampai ke hipotermia tingkat menengah hingga parah. Lanjut, Kang. Nah, ini cara penanganannya. Cara penanganannya yaitu memantau pernapasan. Nah, jadi yang kita lihat tuh kalau apabila kita mendapatkan pasien atau korban yang terpapar suhu dingin atau ekstrim, gitu yang sangat dingin, dan tadi tanda dan gejalanya sudah timbul, maka yang kita pantau pertama kali itu yaitu pernapasannya. Kenapa pernapasan yang lebih utama? Karena itu nanti takut apabila si hipotermia itu sudah berat akan menimbulkan si pasien tersebut atau korban tersebut sampai berhenti napas. Itu makanya kita harus pantau dulu pernapasan. Yang kedua yaitu perlakukan pasien atau korban dengan hati-hati. Usahakan gerakannya tenang, kita tetap tenang, terus jangan terburu-buru gitu. Kalau bisa si gerakannya tuh lembut lah gitu, jangan terlalu kasar. Soalnya kenapa itu bisa memacu apabila gerakan yang berlebihan dapat memicu untuk serangan jantung. Terus yang ketiga, korban ke dalam ruangan atau tempat yang hangat jika memungkinkan. Tapi jangan langsung memandikan pasien atau korban dengan air hangat ya. Usahakan pasien itu beradaptasi dulu dengan suhu ruangan dari yang terpapar suhu dingin ke ruangan yang lebih hangat. Usahakan didiamkan terlebih dahulu, jangan langsung kita kompres atau mandikan dengan air hangat. Biarkan suhu tubuhnya beradaptasi dulu. Nah, setelah itu lepaskan atau boleh dilepaskan apabila pakaian korban basah dan diganti dengan yang kering. Nah, seperti itu. Mungkin sebelum diganti yang kering, dapat terlebih dahulu kalau sampai tubuhnya basah, kita lap dengan perlahan gitu, jangan terlalu kasar itu. Lalu
Habis itu selimuti korban dengan pakaian hangat atau selimut yang hangat. Nah, jika berada di luar ruangan atau di alam terbuka, apabila kita camping atau naik gunung gitu, usahakan si tanahnya dilapisi dengan selimut atau pakaian agar tidak terkontaminasi kembali dengan suhu tubuh, dengan kondisi di alam. Nah, terus yang terakhir yaitu kita bisa memeluk pasien, yaitu yang dinamakan skin to skin, menempelkan kontak langsung dengan kulit ke kulit, itu akan lebih efektif. Lanjut, Kang. Nah, di sini ada pencegahan hipotermia. Pencegahan hipotermia menjaga agar tubuh tetap kering, terus habis itu kenakan pakaian yang sesuai dengan cuaca dan kegiatan. Misalnya kalau kita berada di pegunungan atau suhu ruangannya yang ekstrim, gunakan kain wol. Lalu gunakan jaket yang tahan angin dan tahan air. Jangan lupa menggunakan topi, shawl, sarung tangan, kaos kaki, serta sepatu boot ya. Usahakan sepatunya yang bukan mudah basah gitu. Terus usahakan kaos kaki serta sepatu kita tidak terlalu pas atau sesak, biar aliran darah kita berjalan lancar gitu. Jadi usahakan sepatunya itu jangan terlalu ngepas ataupun terlalu mengikat gitu. Yang selanjutnya, pilih pakaian dengan ukuran yang sesuai. Pakaian yang pas akan menciptakan ruang atau sirkulasi udara hangat di antara kulit dan pakaian kita. Sedangkan pakaian yang ketat tidak dapat menghangatkan Anda karena di sana kalau kita menggunakan pakaian ketat, otomatis si suhu tubuh kita akan susah untuk bersirkulasinya. Terus lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh, tapi jangan sampai berlebihan. Jika terkena angin atau baju yang basah karena keringat, dapat menurunkan suhu tubuh atau dapat menimbulkan hipotermia tersebut. Oke, lanjut, Kang. Udah mungkin sekolah khairan kasiran. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Baik, Kang, jazakallahu khairan katsir atas penjelasannya. Walau mungkin ini terbilang singkat ya, tapi padat sekali kan solusi untuk mencegah hipotermia. Dan insya Allah untuk para jemaah, walaupun walau baru bergabung ya dan sudah selesai mungkin, tapi insya Allah kami akan share materinya dan bisa dipelajari mungkin oleh masing-masing para jemaah ya. Baik, pada para jemaah mungkin bisa mengajukan pertanyaan ataupun berdiskusi dengan pemateri ya, dipersilakan.
Eee, Mungkin sambil menunggu Kang, saya ada pertanyaan. Mangga mangga. Misalkan kalau saya itu alergi terhadap cuaca dingin gitu, terus si tanda-tandanya itu, gatal-gatal gitu Kang. Nah itu gimana Kang? Mungkin dari cara mengatasi dan juga yang lain-lainnya. Mungkin tipe materi ada lossinya mungkin dari, eee, tempat tinggalnya. Nah, cek Iya ya, Kang, sinyalnya tadi terputus. Nih, iya. Tadi pertanyaan dari saya, kesimak semua nggak atau ulangi keburu lagi, terputus? diulangi lagi, Kang. Oke, jadi kan kalau kita punya apa, alergi terhadap cuaca dingin gitu, eee, hawa dingin, terus alerginya itu ditandai dengan bentol-bentol gitu, gatal-gatal gitu, bintik-bintik merah. Nah itu gimana cara mengatasinya gitu? Dan juga mungkin, eee, cara mengobati dan yang lain-lainnya juga mungkin, penjelasan yang lainnya juga. Oh ya, mungkin, sedikit saya sharing ya. Sama sih saya juga alergi dingin yaitu, alergi kalau dingin tuh suka bentol-bentol. Nah, mungkin untuk, menghindari itu untuk pencegahannya kita hindari, kita memakai pakaian yang tipis. Nah, jadi apabila kita mau, berangkat ke suatu tempat yang dingin nih, karena kita udah tahu sendiri kondisi tubuh kita bahwa kita tuh, selalu alergi dingin, misalnya tiap dingin tuh suka bentol-bentol, maka, kita usahakan harus, sudah sedia pakaian hangat atau jaket. Terus, untuk, menghindari, eee, suhu ekstrim itu, mungkin kita bisa menggunakan jaket. Nah, apabila kita, sudah menggunakan jaket, dan kita misalnya ke tempat suhu yang dingin, usahakan kita jangan jangan, berdiam diri ya, mungkin tadi yang udah ada dijelaskan kita bisa, apa sih, lakukan gerakan sederhana gitu untuk menghangatkan tubuh gitu biar, kita tidak terpapar suhu dingin itu, misalnya, stretching-lah gitu dengan gerakan yang sederhana gitu. Nah, apabila sudah terjadi misalnya kita sudah terpapar suhu dingin dan sudah ada reaksi alergi tersebut, kita sudah sampai bentol-bentol. Nah, kita, bisa menggunakan, minyak kayu putih ataupun, mmm, apa sih, lotion, alergi gitu seperti, lotion anti alergi. Nah, tapi kita jangan menggunakan balsam karena itu akan, eee, menjadi suhu tubuh kita menjadi dingin setelah menggunakan balsam. Misalkan kita gunakan kayu putih, terus, lotion anti alergi, contohnya mereknya itu Caladin Lotion lah gitu. Nah, itu kita bisa gunakan. Nah, apabila, syukur kalau kita ada obat gitu misalnya untuk pencegahan, untuk menangani, alergi tersebut bisa, dengan menggunakan obat anti alergi. Mungkin itu, Kak. Oke Kang, terima kasih, dan pertanyaan berikutnya dari saya pribadi Kang, yang di slide terakhir ini, lagi di mana Kang? Oh, ini lagi di Jordan.
Kebetulan kita ini lagi di perbatasan Jordan dan Suriah, tepatnya di Mafraq. Nah, kita berada di kamp pengungsian Suriah itu. Di sana juga suhunya sangat ekstrim ya. Di sana tuh nyampe 5 derajat sampai 3 derajat waktu itu. Dan anginnya sangat kencang. Itu mungkin yang waktu kegiatan saya bulan Maret 2020 ini, tahun ini. Kita melakukan pelayanan kesehatan di sana untuk di kamp pengungsi Suriah. Ya, mungkin kapan-kapan bisa di-share Kang pengalaman dari ini ke Jordania ini. Mungkin Boleh, di boleh, boleh. Insya Allah. baik mungkin untuk kelas saat ini kita akhiri saja. Semoga sangat bermanfaat bagi para jemaah. Bagi mungkin Amin. yang menyimak kelas online ini secara di Facebook ataupun YouTube dan juga mungkin berupa rekaman dari video ini ya. Semoga sangat bermanfaat. Baik, kita tutup saja kelas ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ya Kang, terima kasih atas ilmu yang disampaikan dan terima kasih atas para jemaah yang telah bergabung ya, telah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas ini. Dan jangan lupa untuk mengecek info selanjutnya ya, mau mengenai kelas ataupun kajian online bisa dicek di akun Instagram Idul Ulia Online Kursus ya di Instagramnya. Dan insya Allah di situ lengkap ya. Dan juga kami ada websitenya ya di kelas.yadul.strip. Saya ulangi kelas.yadul-ulia.com ya. Dan di situ juga lengkap ya informasi mengenai program ini. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.